Di tengah gemuruh ombak pantai selatan yang melegenda, berdirilah seorang pemimpin bangsa, Prabowo Subianto. Bukan untuk menantang sang penguasa laut, Nyi Roro Kidul, melainkan untuk mencari kebijaksanaan. Sebuah pertemuan yang mengguncang dimensi nyata dan gaib, mengungkap rahasia kepemimpinan sejati dan cinta abadi pada Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat datang di channel Kisah Senja. Sebelum menyimak kisahnya, mari bersama-sama melantunkan sholawat Nabi Muhammad, menyejukkan hati, dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Jangan lupa, tekan tombol like, subscribe, dan tuliskan sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar. Di tengah hiruk-pikuk istana negara, di antara tumpukan dokumen dan rapat-rapat penting, Presiden Prabowo merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah getaran halus, namun kuat, seolah memanggilnya. Bukan suara manusia, melainkan desiran ombak yang berbisik, memanggil namanya dengan lembut namun mendesak. Awalnya, beliau mengabaikan perasaan itu, menganggapnya sebagai imajinasi belaka. Namun, semakin hari, getaran itu semakin kuat, semakin nyata. Ia mulai merasakan tarikan yang tak terjelaskan, seolah ada kekuatan besar yang ingin menyampaikan pesan kepadanya. Pikiran Presiden Prabowo pun melayang ke pantai selatan, pantai yang melegenda dengan kisah Nyi Roro Kidul, sang penguasa laut selatan. Ia teringat akan cerita-cerita yang didengarnya sejak kecil, tentang kekuatan mistis dan kebijaksanaan sang ratu. Rasa penasaran dan keinginan untuk memahami panggilan itu semakin kuat. Beliau merasa ada sesuatu yang penting, sesuatu yang berkaitan dengan kepemimpinannya dan masa depan bangsa, yang ingin disampaikan oleh penguasa Laut Selatan. Setelah berdiskusi dengan beberapa penasihatnya, Presiden Prabowo memutuskan untuk memenuhi panggilan itu. Ia ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan jika mungkin, mendapatkan kebijaksanaan dari Nyi Roro Kidul. Persiapan pun dilakukan. Beliau memilih beberapa pengawal setia yang memiliki kepekaan spiritual, serta seorang tetua adat yang dikenal dengan pengetahuannya tentang dunia gaib pantai selatan. Tetua adat ini akan menjadi penuntun dalam perjalanan spiritual tersebut. Perjalanan menuju pantai selatan pun dimulai. Di sepanjang perjalanan, Presiden Prabowo merenungkan tentang tugasnya sebagai pemimpin bangsa. Ia menyadari bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang kekuatan dan kekuasaan, tetapi juga tentang kebijaksanaan dan kerendahan hati. Setibanya di pantai selatan, rombongan Presiden Prabowo disambut oleh deburan ombak yang besar dan angin laut yang kencang. Mereka menuju ke sebuah teluk tersembunyi, tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat. Di sana, mereka memulai ritual sederhana, dipimpin oleh sang tetua adat. Dengan hikmat, tetua adat melantunkan mantra-mantra kuno, memohon izin kepada penguasa laut untuk bertemu dengan Presiden Prabowo. Saat mantra-mantra itu menggema, ombak tiba-tiba bergemuruh lebih keras, dan langit berubah menjadi kelam. Angin bertiup semakin kencang, seolah alam pun ikut merasakan getaran magis yang sedang terjadi. Tiba-tiba, dari tengah laut, muncul sebuah gerbang cahaya yang berkilauan. Gerbang itu memancarkan aura magis yang kuat, seolah menghubungkan dunia nyata dengan dunia gaib. Presiden Prabowo menatap gerbang cahaya itu dengan rasa takjub dan kagum. Ia merasakan kehadiran kekuatan besar yang memanggilnya, kekuatan yang melampaui pemahaman manusia. Dengan hati yang mantap, beliau melangkah memasuki gerbang cahaya itu, siap untuk menghadapi apapun yang menantinya di dunia gaib. Presiden Prabowo melangkah melewati gerbang cahaya, meninggalkan dunia nyata yang dikenalnya. Cahaya itu begitu terang, namun tidak menyilaukan. Ia merasakan sensasi aneh, seolah tubuhnya melayang dan jiwanya terlepas dari belenggu duniawi. Saat gerbang cahaya tertutup di belakangnya, Presiden Prabowo mendapati dirinya berada di sebuah lorong panjang yang berkilauan. Lorong itu terbuat dari batu karang yang dipenuhi dengan cahaya mutiara. Di sepanjang lorong, terdapat ukiran-ukiran indah yang menggambarkan kisah-kisah legenda tentang Nyi Roro Kidul dan kerajaan lautnya. Presiden Prabowo berjalan menyusuri lorong itu, ditemani oleh sang tetua adat. Mereka berjalan dalam diam, merasakan aura magis yang kuat di sekitar mereka. Setiap langkah membawa mereka semakin dalam ke alam gaib,
ke dunia yang penuh dengan misteri dan keajaiban. Di ujung lorong, mereka melihat sebuah pintu gerbang besar yang terbuat dari kerang raksasa. Pintu gerbang itu terbuka perlahan, memperlihatkan pemandangan yang menakjubkan di dalamnya. Presiden Prabowo dan sang tetua adat melangkah melewati pintu gerbang itu, dan mereka pun tiba di sebuah istana megah yang terbuat dari karang dan mutiara. Istana itu berkilauan dengan cahaya warna-warni, menciptakan suasana yang begitu indah dan mempesona. Di tengah istana, terdapat sebuah singgasana yang terbuat dari kerang raksasa yang dihiasi dengan permata dan emas. Di singgasana itu, duduklah seorang wanita yang sangat cantik, dengan aura kewibawaan dan kebijaksanaan yang kuat. Wanita itu adalah Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Nyi Roro Kidul menyambut Presiden Prabowo dengan senyuman lembut. Ia mempersilakan beliau untuk duduk di hadapannya, dan memulai percakapan yang penuh dengan makna. "Selamat datang, wahai pemimpin bangsa," ucap Nyi Roro Kidul dengan suara yang merdu. "Aku telah menunggumu." Presiden Prabowo merasa takjub dan kagum dengan kehadiran Nyi Roro Kidul. Ia merasakan kekuatan dan kebijaksanaan yang terpancar dari sang ratu. "Terima kasih, Yang Mulia," jawab Presiden Prabowo dengan hormat. "Aku datang ke sini karena merasakan panggilan dari samudra. Aku ingin mencari kebijaksanaan dan petunjuk dari Yang Mulia." Nyi Roro Kidul tersenyum. "Aku tahu tujuanmu, wahai pemimpin bangsa. Aku akan membantumu, tetapi engkau harus bersabar dan mendengarkan dengan seksama." Percakapan pun berlanjut. Nyi Roro Kidul menceritakan tentang sejarah kerajaan lautnya, tentang kekuatan alam yang harus dijaga, dan tentang pentingnya memimpin dengan hati yang tulus. Ia juga memberikan nasihat tentang cara menghadapi tantangan masa depan, dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Di hadapan singgasana megah, Presiden Prabowo merasakan aura kekuatan dan kebijaksanaan yang terpancar dari Nyi Roro Kidul. Sang Ratu Laut Selatan itu tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki tatapan mata yang tajam dan menusuk, seolah mampu membaca pikiran dan hati seseorang. "Selamat datang, wahai pemimpin bangsa," ucap Nyi Roro Kidul dengan suara yang lembut namun tegas. "Aku telah menunggumu. Aku tahu engkau datang ke sini untuk mencari kebijaksanaan dan petunjuk." Presiden Prabowo mengangguk, merasa terhormat dan kagum dengan kehadiran sang ratu. "Benar, Yang Mulia," jawabnya. "Aku merasa terpanggil untuk datang ke sini, untuk mencari tahu apa yang ingin Yang Mulia sampaikan kepadaku." Nyi Roro Kidul tersenyum tipis. "Aku akan membantumu, wahai pemimpin bangsa. Tetapi, engkau harus bersabar dan mendengarkan dengan seksama. Aku akan menunjukkan kepadamu visi masa depan bangsa, mengungkapkan potensi dan tantangan yang akan dihadapi." Sang ratu kemudian mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba, muncul sebuah layar besar di hadapan mereka. Layar itu menampilkan gambaran-gambaran tentang masa depan Nusantara, tentang potensi kekayaan alam yang melimpah, tentang keindahan budaya yang beragam, dan tentang tantangan-tantangan yang akan dihadapi, seperti perubahan iklim, konflik sosial, dan ancaman dari luar. Presiden Prabowo menyaksikan gambaran-gambaran itu dengan seksama, merasa takjub dan kagum dengan potensi besar yang dimiliki oleh bangsanya. Namun, ia juga merasa khawatir dengan tantangan-tantangan yang akan dihadapi. "Yang Mulia," ucap Presiden Prabowo dengan suara yang penuh harap. "Bagaimana cara kami menghadapi tantangan-tantangan ini? Bagaimana cara kami memanfaatkan potensi besar yang kami miliki?" Nyi Roro Kidul menatap Presiden Prabowo dengan tatapan mata yang penuh makna. "Engkau adalah seorang pemimpin, wahai pemimpin bangsa," ucapnya. "Engkau memiliki kekuatan dan kebijaksanaan untuk memimpin bangsamu menuju masa depan yang gemilang. Tetapi, engkau harus ingat, kepemimpinan sejati bukan hanya tentang kekuatan dan kekuasaan, tetapi juga tentang kebijaksanaan, kerendahan hati, dan cinta kepada bangsa dan negara." Sang ratu kemudian memberikan nasihat-nasihat yang mendalam tentang cara memimpin dengan adil dan bijaksana, tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, tentang cara memanfaatkan kekayaan alam dengan bijak, dan tentang cara menghadapi tantangan-tantangan masa depan dengan tegar. Presiden Prabowo mendengarkan nasihat-nasihat itu dengan seksama,
mencatat setiap kata-kata yang diucapkan oleh sang ratu. Ia merasa mendapatkan pencerahan yang luar biasa, seolah pikirannya terbuka dan hatinya dipenuhi dengan kebijaksanaan. "Terima kasih, Yang Mulia," ucap Presiden Prabowo dengan rasa hormat. "Nasihat-nasihat Yang Mulia sangat berharga bagiku. Aku akan mengingatnya dan menjadikannya sebagai pedoman dalam kepemimpinanku." Nyi Roro Kidul tersenyum. "Aku percaya padamu, wahai pemimpin bangsa," ucapnya. "Engkau memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang hebat, pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya dan dihormati oleh bangsa lain." Setelah memberikan nasihat-nasihat yang mendalam, Nyi Roro Kidul menatap Presiden Prabowo dengan tatapan mata yang tajam. "Sekarang, wahai pemimpin bangsa," ucapnya, "aku akan mengujimu. Aku ingin melihat seberapa kuat hatimu, seberapa bijaksana pikiranmu, dan seberapa besar cintamu kepada Nusantara." Presiden Prabowo mengangguk, siap menghadapi ujian apapun yang diberikan oleh sang ratu. Ia tahu bahwa ujian ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang masa depan bangsa yang dipimpinnya. Ujian pertama adalah ujian keteguhan hati. Nyi Roro Kidul menunjukkan kepada Presiden Prabowo gambaran-gambaran tentang berbagai kesulitan dan tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia. Ada gambaran tentang bencana alam yang dahsyat, konflik sosial yang memecah belah, dan ancaman dari luar yang mengintai. "Apakah engkau akan tetap tegar dan tabah menghadapi semua ini, wahai pemimpin bangsa?" tanya Nyi Roro Kidul. Presiden Prabowo menjawab dengan tegas, "Ya, Yang Mulia. Aku akan tetap tegar dan tabah. Aku akan memimpin bangsaku melewati semua kesulitan dan tantangan ini." Ujian kedua adalah ujian kebijaksanaan. Nyi Roro Kidul memberikan kepada Presiden Prabowo berbagai masalah dan dilema yang rumit. Ia meminta Presiden Prabowo untuk memberikan solusi yang adil dan bijaksana. Presiden Prabowo berpikir dengan tenang dan hati-hati, mempertimbangkan semua aspek dari setiap masalah. Ia memberikan solusi-solusi yang adil dan bijaksana, yang mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa. "Engkau memiliki kebijaksanaan yang luar biasa, wahai pemimpin bangsa," puji Nyi Roro Kidul. Ujian ketiga adalah ujian cinta kepada Nusantara. Nyi Roro Kidul menunjukkan kepada Presiden Prabowo gambaran-gambaran tentang keindahan alam Indonesia, tentang kekayaan budaya yang beragam, dan tentang semangat gotong royong yang kuat. "Seberapa besar cintamu kepada semua ini, wahai pemimpin bangsa?" tanya Nyi Roro Kidul. Presiden Prabowo menjawab dengan penuh semangat, "Cintaku kepada Nusantara tidak terhingga, Yang Mulia. Aku akan melakukan segala yang terbaik untuk menjaga keindahan alamnya, melestarikan kekayaan budayanya, dan memperkuat semangat gotong royongnya." Nyi Roro Kidul tersenyum puas. "Engkau telah lulus ujian, wahai pemimpin bangsa," ucapnya. "Engkau memiliki hati yang kuat, pikiran yang bijaksana, dan cinta yang besar kepada Nusantara. Engkau layak menjadi pemimpin bangsa ini." Setelah ujian selesai, Nyi Roro Kidul memberikan kepada Presiden Prabowo sebuah pusaka, sebuah keris yang berkilauan dengan cahaya magis. "Keris ini adalah simbol kekuatan dan kebijaksanaan," ucap Nyi Roro Kidul. "Gunakanlah dengan bijak untuk memimpin bangsamu." Presiden Prabowo menerima keris itu dengan rasa hormat dan terima kasih. Ia berjanji untuk menggunakan keris itu dengan bijak, untuk memimpin bangsanya menuju masa depan yang gemilang. Setelah Presiden Prabowo lulus dari ujian yang diberikan, Nyi Roro Kidul tersenyum dengan lembut. "Engkau telah membuktikan dirimu, wahai pemimpin bangsa," ucapnya. "Engkau memiliki hati yang tulus, pikiran yang bijaksana, dan cinta yang besar kepada Nusantara. Sekarang, dengarkanlah pesan-pesanku, yang akan menjadi pedoman dalam kepemimpinanmu." Pesan pertama Nyi Roro Kidul adalah tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam. "Alam adalah ibu pertiwi, sumber kehidupan bagi semua makhluk," ucapnya. "Jagalah alam dengan sebaik-baiknya. Jangan merusaknya dengan keserakahan dan ketidakpedulian. Ingatlah, kerusakan alam akan membawa bencana bagi bangsa dan negara." Pesan kedua adalah tentang pentingnya menghormati tradisi leluhur.
Tradisi leluhur adalah warisan berharga dari nenek moyang kita, ucapnya. Hormatilah tradisi leluhur. Jangan melupakannya dalam arus modernisasi. Tradisi leluhur mengandung nilai-nilai luhur yang dapat menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pesan ketiga adalah tentang pentingnya memimpin dengan hati yang tulus. Kepemimpinan sejati bukan hanya tentang kekuatan dan kekuasaan, tetapi juga tentang ketulusan hati, ucapnya. Pimpinlah bangsamu dengan hati yang tulus, dengan niat yang baik, dan dengan tujuan yang mulia. Jangan korupsi, jangan menindas rakyat, dan jangan menyalahgunakan kekuasaan. Pesan keempat adalah tentang cara menghadapi tantangan masa depan. Masa depan penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, ucapnya. Hadapilah tantangan-tantangan itu dengan tegar dan bijaksana. Jangan takut, jangan menyerah, dan jangan putus asa. Bersatulah, bekerja sama, dan gotong royong untuk mengatasi semua tantangan. Pesan kelima adalah tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia adalah bangsa yang besar dan beragam, ucapnya. Jagalah persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan biarkan perbedaan memecah belah kita. Hormatilah perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, dan jadikanlah perbedaan sebagai kekuatan untuk membangun bangsa. Setelah menyampaikan pesan-pesannya, Nyi Roro Kidul menatap Presiden Prabowo dengan tatapan mata yang penuh harap. Aku percaya padamu, wahai pemimpin bangsa, ucapnya. Engkau memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang hebat, pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya dan dihormati oleh bangsa lain. Jadilah pemimpin yang adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Jadilah pemimpin yang membawa bangsa Indonesia menuju masa depan yang gemilang. Presiden Prabowo mendengarkan pesan-pesan itu dengan seksama, mencatat setiap kata-kata yang diucapkan oleh Sang Ratu. Ia merasa mendapatkan amanah yang besar, amanah untuk memimpin bangsanya menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih, Yang Mulia, ucap Presiden Prabowo dengan rasa hormat. Pesan-pesan Yang Mulia sangat berharga bagiku. Aku akan mengingatnya dan menjadikannya sebagai pedoman dalam kepemimpinanku. Aku berjanji akan menjaga amanah yang diberikan, dan akan memimpin bangsa Indonesia dengan sebaik-baiknya. Setelah menerima pesan dan amanah dari Nyi Roro Kidul, Presiden Prabowo merasakan getaran halus yang menariknya kembali ke dunia nyata. Gerbang cahaya yang membawanya ke istana Sang Ratu kembali terbuka, memancarkan cahaya yang hangat dan menenangkan. Dengan hati yang penuh rasa syukur dan kebijaksanaan yang baru, Presiden Prabowo melangkah melewati gerbang cahaya itu, meninggalkan istana megah Nyi Roro Kidul di dasar laut. Ia kembali ke teluk tersembunyi di pantai selatan, tempat rombongannya menunggunya dengan cemas. Ketika Presiden Prabowo muncul dari gerbang cahaya, rombongannya merasa lega dan takjub. Mereka melihat aura yang berbeda dari Sang Presiden, aura yang memancarkan kekuatan, kebijaksanaan, dan ketenangan. Presiden Prabowo menceritakan pengalamannya bertemu dengan Nyi Roro Kidul kepada rombongannya. Ia menceritakan tentang istana megah di dasar laut, tentang kebijaksanaan Sang Ratu, dan tentang pesan-pesan yang diterimanya. Rombongan Presiden Prabowo mendengarkan cerita itu dengan seksama, merasa takjub dan kagum dengan pengalaman yang dialami oleh Sang Presiden. Mereka menyadari bahwa pertemuan itu bukan hanya sekadar pertemuan biasa, tetapi juga sebuah pertemuan spiritual yang mendalam. Presiden Prabowo kemudian menunjukkan keris yang diberikan oleh Nyi Roro Kidul. Keris itu berkilauan dengan cahaya magis, memancarkan kekuatan dan kebijaksanaan. Rombongan Presiden Prabowo merasa kagum dan hormat dengan pusaka itu. Setelah itu, Presiden Prabowo dan rombongannya kembali ke Istana Negara. Di sana, beliau mulai menerapkan pesan-pesan yang diterimanya dari Nyi Roro Kidul dalam kepemimpinannya. Presiden Prabowo memimpin bangsa Indonesia dengan adil dan bijaksana, mengutamakan kepentingan rakyat dan negara. Ia menjaga keseimbangan alam, menghormati tradisi leluhur, dan memimpin dengan hati yang tulus. Ia juga bekerja keras untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghadapi tantangan masa depan dengan tegar, dan memanfaatkan potensi besar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo,
Bangsa Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Rakyat hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan, alam terjaga dengan baik, dan tradisi leluhur tetap dilestarikan. Presiden Prabowo menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya dan dihormati oleh bangsa lain. Ia menjadi pemimpin yang membawa bangsa Indonesia menuju masa depan yang gemilang, sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Nyi Roro Kidul. Kisah pertemuan Presiden Prabowo dengan Nyi Roro Kidul menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Kisah itu menjadi inspirasi bagi para pemimpin bangsa untuk memimpin dengan adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Kisah itu juga menjadi pengingat bagi seluruh rakyat Indonesia tentang pentingnya menjaga alam, menghormati tradisi leluhur, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Epilog. Keris pusaka yang diberikan Nyi Roro Kidul menjadi simbol kekuatan dan kebijaksanaan bagi Presiden Prabowo. Beliau menggunakan keris itu bukan untuk menaklukkan musuh, melainkan untuk menaklukkan ego dan hawa nafsu, untuk memimpin dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Setiap kali menghadapi masalah atau dilema, Presiden Prabowo akan merenungkan pesan-pesan Nyi Roro Kidul, mencari petunjuk dalam keheningan. Beliau belajar untuk mendengarkan suara alam, untuk menghormati tradisi leluhur, dan untuk memimpin dengan cinta dan kasih sayang. Bangsa Indonesia pun merasakan perubahan yang signifikan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Korupsi dan ketidakadilan berkurang, pembangunan infrastruktur merata, dan kesejahteraan rakyat meningkat. Semangat gotong royong dan persatuan semakin kuat, menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang disegani di dunia. Presiden Prabowo tidak pernah melupakan pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul. Beliau sering mengunjungi pantai selatan, bukan untuk mencari kekuatan gaib, melainkan untuk merenungkan kebijaksanaan Sang Ratu dan untuk menghormati alam yang telah memberikan begitu banyak berkah bagi bangsa Indonesia. Pada suatu malam, saat Presiden Prabowo sedang merenung di tepi pantai, Nyi Roro Kidul muncul dari dalam ombak. Beliau tersenyum lembut, memancarkan aura kedamaian dan kebahagiaan. "Engkau telah menjalankan amanah dengan baik, wahai pemimpin bangsa," ucap Nyi Roro Kidul. "Bangsa Indonesia telah mencapai kemajuan yang luar biasa di bawah kepemimpinanmu. Aku bangga padamu." Presiden Prabowo menundukkan kepala dengan hormat. "Semua ini berkat bimbingan dan kebijaksanaan yang mulia," ucapnya. "Aku hanyalah seorang hamba yang berusaha menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya." Nyi Roro Kidul tersenyum. "Ingatlah selalu pesan-pesanku, wahai pemimpin bangsa," ucapnya. "Jagalah alam, hormatilah tradisi leluhur, dan pimpinlah dengan hati yang tulus. Dengan begitu, bangsa Indonesia akan terus maju dan berjaya." Setelah mengucapkan pesan terakhirnya, Nyi Roro Kidul menghilang ke dalam ombak, meninggalkan Presiden Prabowo dengan hati yang penuh rasa syukur dan tekad yang kuat untuk terus memimpin bangsa Indonesia menuju masa depan yang gemilang. Epilog. Keris pusaka yang diberikan Nyi Roro Kidul menjadi simbol kekuatan dan kebijaksanaan bagi Presiden Prabowo. Beliau menggunakan keris itu bukan untuk menaklukkan musuh, melainkan untuk menaklukkan ego dan hawa nafsu, untuk memimpin dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Setiap kali menghadapi masalah atau dilema, Presiden Prabowo akan merenungkan pesan-pesan Nyi Roro Kidul, mencari petunjuk dalam keheningan. Beliau belajar untuk mendengarkan suara alam, untuk menghormati tradisi leluhur, dan untuk memimpin dengan cinta dan kasih sayang. Bangsa Indonesia pun merasakan perubahan yang signifikan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Korupsi dan ketidakadilan berkurang, pembangunan infrastruktur merata, dan kesejahteraan rakyat meningkat. Semangat gotong royong dan persatuan semakin kuat, menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang disegani di dunia. Presiden Prabowo tidak pernah melupakan pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul. Beliau sering mengunjungi pantai selatan, bukan untuk mencari kekuatan gaib, melainkan untuk merenungkan kebijaksanaan Sang Ratu dan untuk menghormati alam yang telah memberikan begitu banyak berkah bagi bangsa Indonesia. Pada suatu malam, saat Presiden Prabowo sedang merenung di tepi pantai, Nyi Roro Kidul muncul dari dalam ombak. Beliau tersenyum lembut, memancarkan aura kedamaian dan kebahagiaan. "Engkau telah menjalankan amanah dengan baik, wahai pemimpin bangsa," ucap Nyi Roro Kidul.
Bangsa Indonesia telah mencapai kemajuan yang luar biasa di bawah kepemimpinanmu. Aku bangga padamu. Presiden Prabowo menundukkan kepala dengan hormat. Semua ini berkat bimbingan dan kebijaksanaan yang mulia, ucapnya. Aku hanyalah seorang hamba yang berusaha menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Nyi Roro Kidul tersenyum. Ingatlah selalu pesan-pesanku, wahai pemimpin bangsa, ucapnya. Jagalah alam, hormatilah tradisi leluhur, dan pimpinlah dengan hati yang tulus. Dengan begitu, bangsa Indonesia akan terus maju dan berjaya. Setelah mengucapkan pesan terakhirnya, Nyi Roro Kidul menghilang ke dalam ombak, meninggalkan Presiden Prabowo dengan hati yang penuh rasa syukur dan tekad yang kuat untuk terus memimpin bangsa Indonesia menuju masa depan yang gemilang. Kisah pertemuan Presiden Prabowo dengan Nyi Roro Kidul menjadi legenda yang abadi, mengajarkan tentang pentingnya kepemimpinan yang bijaksana, cinta kepada alam, dan penghormatan terhadap tradisi leluhur. Kisah itu menjadi inspirasi bagi generasi penerus bangsa untuk membangun Indonesia yang adil, makmur, dan beradab.